Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus anak-anak mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini PTIQ, kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk yang ketiga kalinya, dan sudah disiapkan sebuah materi sebagai entry point di papan tulis, ditulis ibadah Ramadan berbasis keluarga Islami. Ibadah Ramadan berbasis keluarga Islami. Sengaja dipilih entry point tema ini karena insya Allah Jumat depan 24 April itu sudah satu Ramadan gitu. Nah, di benak para mahasiswa juga pemirsa yang lain, mudah-mudahan sudah terasosiasikan ya sebuah pemahaman yang proporsional. Misalnya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah Ramadan? Lalu kenapa ada istilah berbasis keluarga Islami? Nah, ini penting ya. Apa itu ibadah? Banyak sekali penjelasannya. Dapat dikatakan menurut petunjuk Allah dalam Al-Quran, ibadah itu kewajiban asasi manusia, artinya kewajiban yang paling mendasar. Ingatlah surah Fatihah ada pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mengabdi, maksudnya beribadah itu. Dan hanya padamu ya Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kamu, nah mengabdilah kamu kepada Rabb kamu. Siapa yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu ibadah juga di situ. Nah, sekarang ada istilah Ramadan, ini spesifik menyangkut masalah waktunya ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan begitu. Nah, ibadah di bulan Ramadan ini bukan pengalaman baru, tiap tahun kita sudah sering alami kan. Cuma menjadi menarik dan penting ketika ditekankan berbasis keluarga Islami, ya kan? Nah, oleh karena itu bisa dipertanyakan lah sambil ingat-ingat pengalaman masa lalu, bahwa ibadah Ramadan itu apa saja sih, gitu. Coba jawab. Kalau ibadah di sini dihubungkan kepada misalnya rukun Islam aja, ya kan, dari mulai syahadat sampai ibadah haji. Nah, itu kalau diperhatikan dihubungkan dengan realisasinya itu ada 4 di situ. 4 di sini, perhatikan coba, jangan ada yang meleng. Ya, ada syahadat, kemudian sholat, saumnya itu sendiri, satu lagi apa? Sedekah. 4S tuh, ingat baik-baik. Syahadat dan sholat ini sering dirangkai menjadi satu, karena syahadatain itu ada dalam sholat. Syahadatain diucapkan sebelum sholat, waktu azan, waktu iqomah, ya kan? Nah, sholatnya sendiri jelas ini banyak, cuma dalam rukun Islam yang disebut ada sholat maktubah, sholat 5 waktu, ya kan? Yang ada di dalam Al-Quran dasarnya itu. Nah, kemudian saumnya sendiri udah otomatis, namanya juga bulan Ramadan, ya, saum Ramadan itu wajib,
ya kan? Nah kemudian seiring itu ada juga namanya sedekah. Sedekah itu macam-macam. Ada sedekah harta, ada sedekah harti. Tahu nggak? Nah, sedekah harta itu ya materi. Sedekah harti berupa ilmu, budi pekerti dan sebagainya. Nah, nanti kalau kurang paham bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah berbasis keluarga Islami karena memang pusatnya itu di keluarga. Apalagi sekarang ini terkait dengan musim apa sekarang nih? Halo? Ingat? PS apa? PSBB. Ya kan? PSBB. Ya, apalagi yang ada di Jabotabek lah. Itu dikondisikan kita banyak di rumah. Nah, sementara kalau kita renungkan yang namanya ibadah Ramadan memang basisnya itu di rumah. Coba contoh. Kalau Ramadan itu paling tidak ada 2 waktu yang kita dituntut untuk bertemu. Satu, yang urusan perut nih, makan sahur. Yang kedua apa? Berbuka. Nah, makan sahur di mana itu? Di rumah toh. Yang bangun bukan hanya ibu bapaknya, anak juga dibangunkan. Nah, habis makan sahur nanti nyambung subuh. Wah, ada kaitan dengan masalah sholat subuh sebagai salah satu sholat fardu. Nanti sore hari berbuka puasa, ya kan? Ya berbuka juga kembali, utamanya di rumah gitu kan. Berbuka ada kaitan dengan sholat apa tuh? Kalau sore hari maghrib tuh. Nah, jadi ini satu kondisi yang kalau dilihat dari syar'inya sudah ada. Jadi umat Islam nggak usah keder, bahkan satu segi ya dicari positifnya apa ini. Sekarang kegiatan ibadah Ramadan berbasis keluarga ya karena diperhitungkan ya kemungkinan COVID apa itu 19 itu ya masih ada aja gitu. Walaupun kita berharap mudah-mudahan cepat nyingkir itu. Nah, sekarang nanti sebelum mungkin ada pertanyaan. Pertama, ini soal dalil syar'i, rujukannya berdasar syariat tentang ibadah saum Ramadan tuh. Pertama surah Al-Baqarah 183 sampai 188. Kalau ada yang bawa Quran coba dibuka. Itu satu ruku di situ. Ayat 183 terakhir 188. Yang mudah-mudahan ini tidak sekedar dibaca, dihafalkan. Seminggu ini insya Allah hafalah sebelum masuk bulan Ramadan. Ya kan, dan nanti ada dari lain ada kaitan banyak dalam Quran itu. Kemudian yang pasti adalah sunnah Rasul, artinya bagaimana itu Al-Quran dilaksanakan di dalam prakteknya. Nah, uswah hasanahnya siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu dalil di Quran. Jadi contoh teladan utama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa poin yang diharapkan nanti silahkan ajukan pertanyaan apa mahasiswa atau mungkin juga nanti yang bisa memantau video ini, karena ini baru merupakan pokok-pokok pikiran gitu. Biasanya ketika dihubungkan kepada kehidupan di lapangan ada aja berbagai hal yang belum sinkron antara idealitanya begitu dalam Quran, realitanya begini. Nah, itu bisa nanti dicari bagaimana titik temunya gitu. Cuma begini, sering dikemukakan keistimewaan bulan Ramadan itu, kita ambil lah beberapa ayat yang ada di surah Al-Baqarah itu oleh Allah dikemukakan, ya. Selain secara khusus disebut sebagai syahrul Ramadan, syahrul Syam ya, terjemahnya bulan puasa lah gitu. Tapi juga syahrul Quran. Dalilnya misalnya 185 di situ. Insyaallah ada yang hafal ya. Coba diingatkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pertama kali Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dulu kepada Rasulullah, ya kan? Sehingga ketemu Ramadan lagi, satu segi boleh dikatakan ini ulang tahun Quran gitu. Nah, Quran itu diturunkan, fungsinya hudan linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia. Nah, dalam petunjuk itu ada penjelasan-penjelasan.
petunjuk ini dijelaskan begini dan begitu. Dan satu lagi Al-Furqan, untuk bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Makanya disebut Syahrul Quran. Kemudian waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu orang beriman yang menyaksikan atau hadir pada bulan tersebut, ya mudah-mudahan Allah kasih umur sama kita sampai awal bulan depan, falyasum, kerjakanlah puasa. Jadi Syahrul Quran, Syahrul Syiyam. Nanti ada lagi kalau kita lihat dilacak di ayat itu, misalnya begini. Ada satu ayat yang ini penting sekali nih untuk kita sadari. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Terus fayastajibu li wa yu'minu bi la'alakum yarsudun. Itu kalau nggak salah ayat 186 berapa gitu ya. Nah, Allah di situ mengatakan, apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, nanyain Allah gitu, Pak ini qorib, aku ini dekat. Nah, di bulan Ramadan lebih didekatkan lagi karena oleh situasi kondisi ibadah, pengaruh daripada apa? Dari sholat, dari ngaji, dari puasa itu semakin dekat kepada Allah. Lalu kata Allah, ujibu da'wat tadai dada'ani, itu jaminan Allah, akan ku ijabahi, akan aku penuhi ya siapapun yang berdoa kepadaku. Nah, sehingga bisa disebut juga sekaligus keistimewaan bulan Ramadan itu adalah syahrud doa, bulan untuk berdoa, untuk berzikir dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi peluang emas katakanlah untuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ya dengan kesungguhan kita umat Islam seluruh dunia. Itu yang namanya siapa itu? Si corona itu, ya udah cepat terbang lah begitu. Ya, oke? Nah, nanti berikutnya silahkan kalau mau ada bertanya, karena dan lain-lain itu banyak hubungannya itu ayat itu. Karena Al-Quran itu saling tafsir menafsirkan. Ditambah lagi sunnah Rasul. Bagaimana Rasul memberikan contoh keteladanan di dalam berbagai hal. Sunnah Rasul itu menyangkut bagaimana pelaksanaan isi Quran, tidak hanya dalam urusan ubudiyah ya, dalam arti kata ibadah mahdoh, bagaimana tata cara sholat, tata cara saum sebagainya, juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perjuangan, bahkan sampai kepada urusan bagaimana di medan perang, ya kan? Bahkan kalau dilacak itu ayatnya, uswah hasanah itu, ingat, itu ada di surah Al-Ahzab ya. Ayat berapa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat berapa itu? Kalau nggak salah ayat, lupa ya, 21 atau 31 gitu. Itu namanya juga Ahzab. Ahzab tuh apa? Ahzab tuh pasukan sekutu. Jadi di tengah-tengah Allah bercerita tentang perang, muncul ada satu ayat mengatakan sungguh bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Jadi konteksnya itu luas, termasuk bagaimana keteladanan Rasulullah menghadapi musuh, kedatangan Rasulullah dalam berdakwah, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berakhlak bermasyarakat. Termasuk tentu saja bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah. Ayat berapa? 21 ya, betul. Nah, ini contohnya betapa luasnya itu jangkauan sunnah Rasul itu. Ada pertanyaan mungkin? Nah, jadi ini sengaja ya diberikan materi ini sekarang ya tidak sampai seminggu lagi mau Ramadan. Jadi jangan ikuti kebiasaan mau Ramadan pengajian ditutup di mana-mana. Justru kita persiapkan diri, sambut itu bulan Ramadan itu. Ya kan, dengan seperti mau menyambut tamu agung, karena ini Syahrul Syiyam itu kan setahun sekali datangnya, jadi peluang emas. Kenapa? Karena nilai-nilai ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lah kita hidup di bulan Ramadan. Ya, anggap aja bisa dianggap, oh ini Ramadan terakhir buat saya gitu.
Kalau ada pikiran begitu, ada positifnya itu. Jadi pengen serius banget gitu. So belum tentu ketemu Ramadan 1442. Nah, jadi serius bener. Makanya untuk itu pertama ilmunya disiapkan dulu. Baca Qur'annya, baca Al-Hadis, ya apalagi yang lagi materi ulumul hadis, banyak sekali hadis-hadis berhubungan. Nanti nggak jelas nanya lah sama siapa saja, sama orang tua kalau di rumah kan, sama bapak, sama ibu, sama dosen, sama guru. Sekarang ini ya gampang kita berkomunikasi lewat medsos dan sebagainya. Oke, barangkali cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti ditunggu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.